Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuni. Saya mahasiswi dari Strata 1 Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Yang pertama yaitu jenis perusahaan. Secara umum, perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pembahasan mengenai penyusunan anggaran akan lebih difokuskan pada penyusunan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa ciri berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang. Ciri-ciri khusus tersebut berkaitan dengan jenis persediaan maupun jenis dan struktur biaya. Baik, selanjutnya yaitu jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Selanjutnya, jenis dan pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead, yaitu biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Yang termasuk dalam biaya overhead yaitu 1. Biaya bahan penolong, yaitu bahan tambahan yang dibutuhkan menghasilkan suatu produk tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung, pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tetapi tidak terlibat secara langsung di dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya fabrikasi lain, yaitu biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong. Yang keempat yaitu biaya pemasaran, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya sehingga sampai ke tangan pelanggan. Yang kelima, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan biaya operasi kantor. Selanjutnya, jenis dan pengelompokan biaya. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok biaya, yaitu 1. Biaya produksi, yang termasuk biaya produksi antara lain biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya. Yang kedua, biaya operasional atau komersial, yang termasuk dalam biaya operasional atau komersial yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Selanjutnya, arus biaya. Arus biaya dapat kita lihat pada grafik atau gambar berikut ini. Selanjutnya, perilaku biaya. 1. Biaya variabel, yaitu biaya yang akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, sebagian biaya pemasaran. Yang kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Baik, selanjutnya perilaku biaya. Perilaku biaya dapat kita lihat pada tabel berikut. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan.
fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.